Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalkannya lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang menonton video ini, menyukainya, lalu mensubscribe channel ini, Allah jadikan keluarga besar pecinta Rasulullah, keluarga besar pecinta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul bersama beliau di surga. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'us Shaghir, kitab kumpulan zikir dan doa Imam Suyuti, bab keutamaan zikir. Pada hadis nomor 8463, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, man ata'allaha faqad zakarallaha wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an wa man asallaha falam yadhkurhullaha wa in kasurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Hadis riwayat Imam Tabrani, status hadis ini sahih. Artinya, barang siapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka benar-benar telah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit sholatnya, sedikit puasanya, dan sedikit membaca Al-Qur'annya. Dan barang siapa yang maksiat atau tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia belum dikatakan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak puasanya, walaupun banyak membaca Al-Qur'annya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Waqi', status hadis ini hasan. Hadis ini menjelaskan kepada kita hakikat zikir, yaitu bahwa hakikat zikir adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Sedangkan orang yang banyak berzikir tetapi banyak menjalankan maksiat, bagaikan orang yang mentertawakan hukum-hukum Allah. Sekarang kita lihat penjelasan dari Faidul Qadir syarah Imam Al-Munawi. Jadi melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa hakikat dari zikir yang sesungguhnya adalah taat kepada Allah. Apa itu taat kepada Allah? Taat kepada Allah adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi mirip hakikat zikir itu mirip dengan takwa. Jadi kalau ditanya apa hakikat zikir? Hakikat zikir adalah takwa versi hadis ini atau versi penjelasan Imam Al-Munawi dalam syarah Jami'us Shaghir Faidul Qadir. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa kalau seseorang sudah taat kepada Allah, sudah menjalankan perintah Allah, sudah menjauhi larangan Allah, itu tandanya orang tersebut sudah berzikir. Ini biasa saja. Nah, menariknya ada tambahannya, wa in qallat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an.
meskipun sholatnya sedikit, meskipun puasanya sedikit, meskipun membaca Al-Qur'annya sedikit, tetapi zikirnya banyak, dia sudah jempolan dianggap orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesannya kan seperti paradoks. Masa sih zikir lebih penting daripada sholat, siam, dan tilawat ya? Hadis ini menjelaskan sholatnya sedikit bukan tidak sholat, puasanya sedikit bukan tidak puasa, membaca Al-Qur'annya sedikit bukan tidak membaca Al-Qur'an. Kembali kepada definisi bahwa hakikat dari zikir adalah taat kepada Allah. Meskipun kalau orang sudah taat, dia sudah dianggap orang yang berzikir meskipun sholatnya sedikit, puasanya sedikit, membaca Al-Qur'annya sedikit. Rahasianya begini, mari kita cek. Yang namanya taat itu menjalankan perintah Allah. Perintah Allah kan banyak, ya kan? Kalau kita susun perintah Allah ini, mungkin ada puluhan, mungkin akan kita temukan ratusan, mungkin orang-orang yang lebih pandai akan menemukan 1000 macam jenis bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Begitupun itu taat yang berupa melaksanakan perintah Allah, dan ada taat yang berupa meninggalkan larangan Allah. Mungkin kalau kita susun, orang yang pandai akan menemukan 10 taat dalam rangka meninggalkan larangan Allah, 10 maksiat-maksiat yang bisa ditinggalkan oleh seseorang dalam rangka taat. Itu kan, nah di atas misalnya 1000 melaksanakan perintah, di bawah 1000 kejahatan atau kemaksiatan yang ditinggalkan. Itu kan jumlahnya ribuan, ya kan? Nah, dari ribuan ini seseorang sudah dikatakan taat, sudah dikatakan berzikir kalau dia taat. Kalau di sini dikatakan sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, ini kan tiga jenis kebaikan, 3 jenis ketaatan. Ya tentu 3 ini kan yang ribuan macam taat lawan 3, ya otomatis kalau kita sudah menjalankan taat yang ribuan ini otomatis sudah dikatakan berzikir, meskipun ya kan sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit membaca Al-Qur'annya ya. Dari jenis kuantitas ini sudah zikir, ini taat ini udah menang. Jadi di sini zikir nih, di sini yang ribuan taat, di sini 3 buah taat yang diwakili sholat, puasa, baca Al-Qur'an. Tentu. Nah, orang sudah dikatakan berzikir ini kalau sudah taat sini, meskipun ini sedikit ya sedikit, kayak gitu kira-kira. Ya, jelas ya. Hakikatnya taat, hakikatnya zikir adalah taat kepada Allah. Oleh karena itu seseorang sudah dikatakan berzikir kalau dia taat kepada Allah, meskipun sholatnya sedikit, puasanya sedikit, membaca Al-Qur'an sedikit. Dengan kata lain, yang namanya zikir itu enggak melulu ucapan, enggak melulu qauli, enggak melulu Allah, enggak melulu la ilaha illallah atau kalimat-kalimat zikir, enggak melulu itu, enggak melulu hati. Jadi melaksanakan ketaatan pun itu sudah zikir. Contoh misalnya, kita sedang jalan-jalan di jalan, melihat sesuatu di jalan paku misalnya, membahayakan para pejalan kaki, apalagi berjalan menuju ke arah masjid, kita singkirkan. Nah, ketaatan seperti itu bisa dikatakan zikir. Oke, itu kan nggak mengatakan apa-apa. Kita menghilangkan paku di jalan itu kan tanpa ngomong, tanpa langsung ambil buang ke tempatnya. Atau misalnya kita pulang ke rumah, ada tai kucing misalnya, atau ada tai ayam misalnya, atau ada tai cecak, kita tahu tai cecak ini hukumnya najis, tai kucing ini hukumnya najis. Kalau cara membersihkannya tidak benar, maka dia akan mengganggu keabsahan sholat misalnya, karena nanti sholat membawa najis. Dia bersihkan najis tersebut dengan cara-cara yang diajarkan oleh para alim ulama, oleh ilmu fikih. 3 kali diusap sampai bersih, sampai hilang baunya, rasanya, dan sebagainya. Nah, maka proses menghilangkan najis itu tadi adalah perbuatan taat kepada
kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan dikatakan sebagai zikir. Itu taat yang menjalankan. Taat yang meninggalkan pun sama. Misal nih, sudah malam minggu, kita diajak oleh teman kita untuk ke kafe, yuk kita mabok deh sama-sama, ada gadis cantik lagi. Nah, misalnya kemudian dia bilang, enggak deh, saya nggak kesana lah, ya sono aja, saya nggak ikut. Tapi meskipun mulutnya berkata begitu, hatinya saya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak berangkatnya orang tersebut ke kafe untuk mabok-mabok bersama kaum perempuan yang bukan muhrim itu merupakan perbuatan taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Oleh karena itu dianggap zikir. Jelas ya? Jadi hakikat zikir adalah taat kepada Allah, sedangkan taat itu ada dua jenis, taat menjalankan perintah, taat menjauhi larangan. Jadi yang namanya zikir enggak melulu seperti yang ada di pikiran kita, hanya zikir qauli saja, enggak. Zikir bisa menggunakan mulut, bisa menggunakan hati, bisa menggunakan mata, menggunakan otak, menggunakan perbuatan kita, sikap baik kita. Sehingga bisa, mungkin kalau ada yang hadis yang mengatakan kullu ma'rufin shadaqatin, bisa dibilang kalau dimodifikasi kullu ma'rufin zikrun. Setiap perbuatan baik adalah zikir, setiap perbuatan taat adalah zikir gitu terus. Jadi kita harus ingat, misalnya saya yakin nih Bapak Ibu sekalian yang sedang nonton video ini sama, kalau niatnya menambah ilmu, menambah hadis, insya Allah bagian dari taat kepada Allah thalabul ilmi. Karena taat kepada Allah, maka ibu bapak sekalian yang sedang menonton ini sedang berzikir, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari orang yang berzikir. Allahumma amin. Tuh. Yang kedua, hadis berikutnya, waman asallaha falam yadhkuruhullaha wa in kasura salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Nah, ini seperti yang tadi. Kalau orang maksiat kepada Allah, maksudnya maksiat itu tidak taat kepada Allah. Allah melarang berbuat zina, misalnya dia berzina, itu kan nggak taat. Tapi sholatnya banyak, tapi puasanya banyak, tetapi baca Al-Qur'annya banyak, ya dia belum dikatakan zikir yang sempurna. Ya, itu juga sudah bagus. Daripada maksiat nggak baca Al-Quran, daripada maksiat nggak sholat, daripada maksiat nggak puasa, jadi double-double. Udahlah maksiat, taatnya sedikit lagi. Ini pun lumayan, tapi karena kita lagi menjalankan hakikat zikir, jadi bandingannya tadi itu. Jadi dengan kata lain dia meninggalkan taat yang jumlahnya ribuan tadi itu, kemudian hanya banyak fokus menjalankan 3 taat, sholat, puasa, baca Al-Quran. Dengan kata lain 3 lawan ribuan ini kan dianggap nggak ada lah. Barang yang sedikit seperti yang tidak ada hukumnya, seperti kayak demokrasi kayak itu kan, yang milih si A jumlahnya puluhan ribu, misalnya yang milih si B cuma ribuan, ya udah dianggap kalah, dianggap nggak ada suaranya karena sedikit. Jelas ya dari bawah. Hakikat dari zikir adalah taat kepada Allah. Oleh karena itu orang yang sedang berbuat taat dianggap orang sedang berzikir, yang sudah berbuat taat dianggap orang sudah berzikir. Sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Allah maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berzikir. Ya, saya kira ini udah mantap nih, pegang aja ini. Dalam kata lain, tapi memakai hadis ini, memahami jangan dibalik. Ya kalau begitu saya udahlah, nggak usah sholat, nggak usah baca Quran, nggak usah puasa, yang penting zikir aja lah. Nggak begitu juga maksudnya sholat wajib, puasa harus, membaca Al-Quran dilaksanakan,
zikirnya mantap itu baru yang sempurna gitu. Tapi seandainya nggak bisa banyak sholat hanya cukup sholat yang 5 waktu saja, sholat sunat lainnya jarang atau bahkan nggak pernah, qobliyah ba'diyah jarang, tahajud jarang, duha jarang, atau sholat lain jarang, hanya 5 waktu aja udah nggak apa-apa lah. Yang penting banyakin zikir kalau begitu. Jika mantap lagi, sholat wajibnya dilaksanakan, sholat sunatnya dilaksanakan, zikirnya full. Nah itu kan jempolan. Begitu juga puasa. Mungkin ada orang yang puasanya hanya Ramadan saja, yang sunat nggak pernah. Udah nggak apa-apa. Kalau memang bisanya seperti itu, yang penting banyak zikir seperti apa tadi itu, banyak berbuat amal yang mantep. Tentu puasa Ramadan dilaksanakan, puasa sunat Senin Kamis dilaksanakan, sunat yang lainnya dilaksanakan, kemudian zikirnya begitu pun membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Quran, banyak zikir itu baru tinggalkan maksiat, perbanyak taat. Nah itu mudah-mudahan kita sekalian diberi hidayah dan taufik oleh Allah, jadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dan banyak melaksanakan sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Allahumma amin. Sekarang coba kita lihat nih, kita baca secara Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Ada beberapa keterangan yang menarik nih, kutipan Al-Munawi. Jadi hadis 8463, man ata'allaha faqad zakarahu wa in qallat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an wa man asallaha falam yadhkuruhu wa in kasurat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Di sini pakai dhamir ya, man ata'allaha faqad zakarahu. Nah kalau pada yang tadi yang saya tulis itu faqad zakarallahu, sama saja. Wa in qallat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an wa man asallaha falam yadhkuruhu wa in kasurat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Qala al-Qurtubi hadza yu'dhinu bi anna haqiqata dzikri ta'atullahi fi imtisalil amrihi wa tajnibi nahyihi. Jadi yang tadi itu yang bahwa hakikat dzikir itu pendapatnya Imam Qurtubi yang dikutip oleh Imam Al-Munawi dalam syarah Jami' Shahir yang bernama Faidul Qadir. Hakikat dzikir adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa qala ba'dul arifin, nah, di sini disebutkan bahwa hakikatnya zikir adalah melaksanakan kebaikan kebenaran sesuai dengan petunjuknya. Jadi sesuai dengan aturan syara, melaksanakan perintah sesuai dengan aturan syara, itu ada hakikat. Jadi hakikat zikir ya taat, istilahnya begitu. Ini ba'dul arifin. Wa man asallaha falam yadhkuruhu wa in kasurat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatul Qur'an. Zada fi riwayatin wa sani'ihi lil khairi. Qala al-Qurtubi. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang sudah banyak berzikir tetapi tetap melaksanakan maksiat itu seperti orang yang mentertawakan syariat. Jadi hati-hati. Kalau banyak zikir pasangannya ya banyak taat. Kalau sudah banyak berzikir tapi masih banyak maksiat, itu seperti orang yang mentertawakan syariat. Harus hati-hati. Atau sebaliknya, orang yang banyak taat tetapi masih sedikit zikir, itu juga sama seperti orang yang tertawakan syariat. Jadi idealnya pasangannya kan zikirnya banyak, taatnya juga banyak. Taat dalam artian seperti ibadah-ibadah makhluk tadi itu kan begitu. Kita lanjutkan.
Nah, contohnya seperti orang istighfar. Mungkin ada orang yang mulutnya membaca astagfirullahaladzim, misalnya telah berbuat dosa mencuri, bahasa istighfar astagfirullah astagfirullah, tapi mencuri lagi, istighfar mencuri lagi. Nah, kira-kira seperti apa istilahnya, mentertawakan perbuatannya sendiri, mentertawakan saya. Tetapi kalau dia istighfarnya sungguh-sungguh karena memang berhenti, kemudian dia istilahnya mencuri lagi karena suatu faktor, itu kan faktor lainnya lagi, meskipun sama-sama perbuatan yang kurang terpuji, tetapi insya Allah istighfarnya perbuatan baik, mencurinya perbuatan yang nggak baik, tetap kan begitu. Wa qala al-Ghazali man ahabba syai'an tama'a fi tahsilihi wa mata tama'a fi tahsilihi kana abduhu. Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia berharap memiliki sesuatu tersebut. Nah, kalau orang berharap memiliki sesuatu tersebut, maka dia akan menjadi hamba sesuatu tersebut. Ingat ya, di sini orang yang cinta sesuatu maka dia akan berharap terhadap sesuatu tersebut. Nah, orang yang berharap terhadap sesuatu tersebut dia akan menjadi hamba sesuatu tersebut. Jadi Imam Ghazali mencontohkan orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia maka dia akan mengharapkan dunia. Orang yang mengharapkan dunia maka dia akan menjadi hambanya dunia. Contoh yang kedua, Imam Ghazali menjelaskan, barang siapa yang mencintai Allah maka dia ingin bertemu Allah, ingin kepada Allah, ingin dalam artian ingin mendapatkan ridho Allah, ingin bertemu Allah, ingin mendapatkan dan lain-lain. Dan siapa yang ingin Allah maka dia kemudian akan menjadi hambanya Allah. Dan orang yang menjadi hambanya Allah maka dia akan dilayani oleh seluruh alam semesta. Yang kata lain, alam akan memberikan kode, alam akan memberikan pertolongan tuh kepada hamba. Ingat, ini resep menjadi wali versi Imam Ghazali. Jangan kalah sama Gus Baha. Gus Baha pengen jadi wali, bahkan mengkampanyekan orang-orang supaya jadi waliullah. Ini Imam Ghazali pun sama, ya kan? Imam Ghazali menjelaskan, barang siapa yang cinta kepada Allah maka dia ingin kepada Allah. Inginnya apa? Ingin bertemu, ingin itu Allah. Nah, dan barang siapa yang ingin kepada Allah maka dia akan menjadi hamba Allah. Dan siapa yang menjadi hamba Allah maka dia akan menjadi raja dari alam semesta. Begitu. Kalau di sini bahasanya itu maka dia akan dilayani oleh al-kaun, oleh alam. Jadi alam itu akan melayani dia. Maka tak heran kalau ada cerita-cerita waliullah yang bisa terbang. Kenapa? Alam udah melayani. Istilahnya kalau dia bisa jalan di atas air, kenapa? Oh iya, karena air melayani dia. Dia itu bisa melihat sesuatu di jarak jauh. Kenapa? Ya karena alam membuka akhirnya sehingga dia kelihatan. Itulah kira-kira begitu. Kita lanjutkan lagi. Waman ahabballaha sara abdahu, waman sara abdahu sara khurran mimma siwahu, qadamathul aqwanu wa ata'ahul insu wal jannu li anna man ata'allaha ata'ahu kullu syai'in wa man ahabballaha wa lam yahdimhu bi ada'il faraid istamahu syai'. Dan sebaliknya, jadi itu salah satu resep kalau kepengin jadi hamba Allah, yaitu mulai dari cinta kepada Allah. Kemudian setelah cinta kepada Allah, kemudian kita kepengin kepada Allah. Setelah kepengin kepada Allah, maka kita menjadi hamba Allah. Setelah kita menjadi hamba Allah atau taat kepada Allah, maka yang lain akan taat kepada kita. Apapun itu, apapun, resepnya adalah
mencintai Allah, yang lain akan cinta kepada kita. Taat kepada Allah, yang lainnya akan taat kepada kita. Apapun, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjadi hamba Allah yang baik, sama-sama bisa menjadi wali Allah yang baik. Allahumma amin. Nah, ini. Jadi kalau kita kembalikan lagi pada hadisnya, man ata'allaha faqad dzakarallaha faqad dzakarahu. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia menjadi orang ahli zikir kepada Allah. Imam Ghazali menegaskan lagi, man ata'allah, barang siapa yang taat kepada Allah, maka yang lain akan taat kepadanya. Jadi kalau resepnya itu, dan barang siapa yang mencintai Allah, maka yang lainnya akan mencintai dia. Tentu semuanya butuh proses, butuh latihan. Sedikit demi sedikit derajat kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada Allah, yang lainnya pun nggak taat kepada dia, semuanya alam nggak taat, manusia nggak taat. Dan barang siapa yang mencintai selain Allah, maka selain Allah pun kemudian akan membenci mereka. Jadi kuncinya bagi ajaran Islam adalah cinta kepada Allah, taat kepada. Mudah-mudahan dengan cara berzikir ini kita sama-sama akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh selain Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan taat kepada Allah kita akan ditaati oleh makhluk-makhluk lainnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan ingat kepada Allah, yang lainnya akan ingat kepada kita. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.